Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Hajar Musarofah, mahasiswi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran ekonomi. Harapannya, setelah kalian menyaksikan video ini, kalian akan paham tentang apa itu pendekatan konstruktivisme, keunggulan dan kelemahannya, serta penerapan dalam pembelajaran ekonomi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Pendekatan konstruktivisme adalah suatu cara atau strategi seorang guru yang bertugas sebagai fasilitator dan membimbing siswa dalam menggali ilmu pengetahuan sendiri, serta membina sendiri konsep ilmu pengetahuan yang didapatnya melalui pengalaman-pengalaman belajar. Tujuan dilaksanakannya pembelajaran konstruktivisme yaitu untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi langsung kepada benda-benda konkret ataupun model artifisial. Memperhatikan konsepsi awal siswa guna menanamkan konsep yang benar dan sebagai proses mengubah konsepsi-konsepsi siswa yang sudah ada dan mungkin salah. Ciri-ciri pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Menurut Sirot, ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme meliputi 1. Menyediakan pengalaman belajar dengan mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sedemikian rupa sehingga belajar melalui proses pembentukan pengetahuan. Yang kedua, menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar. Tidak semua mengerjakan tugas yang sama. Misalnya, suatu masalah dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Yang ketiga, mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang realistik dan relevan dengan melibatkan pengalaman konkret. Misalnya, untuk memahami suatu konsep melalui kenyataan kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mengintegrasikan pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya transmisi sosial, yaitu terjadinya interaksi dan kerjasama seseorang dengan orang lain atau dengan lingkungannya. Misalnya, interaksi dan kerjasama antara siswa dan guru. Prinsip pendekatan konstruktivisme di dalam pembelajaran konstruktivisme. Konstruktor pengetahuan aktif memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, belajar selalu merupakan sebuah proses aktif. Pembelajar secara aktif mengkonstruksikan belajarnya dari berbagai macam input yang diterimanya. Hal ini mengisyaratkan bahwa pembelajar perlu bersikap aktif agar dapat belajar secara efektif. Yang kedua, anak-anak belajar dengan paling baik dengan menyelesaikan berbagai macam konflik kognitif melalui pengalaman, refleksi, dan metakognisi. Yang ketiga, bagi konstruktivis, belajar adalah pencarian makna. Pembelajar secara aktif berusaha mengonstruksikan makna. Dengan demikian, guru mestinya berusaha mengonstruksikan berbagai kegiatan belajar seputar ide-ide besar dan eksplorasi yang memungkinkan pembelajar untuk mengonstruksikan makna. Yang keempat, konstruksi pengetahuan bukan sesuatu yang bersifat individual semata-mata. Belajar juga dikonstruksikan secara sosial, melalui interaksi dengan teman sebaya, guru, orang tua, dan sebagainya. Dengan demikian, yang terbaik adalah mengonstruksikan topik. Yang kelima, guru harus memiliki pengetahuan yang baik tentang perkembangan anak dan teori belajar, sehingga mereka dapat menilai secara lebih akurat belajar seperti apa yang dapat terjadi. Dan yang keenam, di samping itu belajar selalu dikonseptualisasikan. Kita dapat mempelajari fakta-fakta secara murni abstrak, tetapi selalu dalam hubungannya dengan apa yang telah kita ketahui. Kita juga belajar dalam kaitannya dengan prakonsepsi kita. Ini berarti bahwa kita dapat belajar dengan paling baik bila pembelajaran baru itu berhubungan secara eksplisit dengan apa yang telah kita ketahui.
Pembelajaran konstruktivistik terdiri dari 5 tahapan yang saling berurutan. Yang pertama, pendahuluan atau apersepsi. Tahap penyiapan pembelajar untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara psikis, fisik, dan motivasi. Yang kedua, eksplorasi. Pada tahap ini, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, pengidentifikasian, dan penginterpretasian data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang sebagai pengetahuan awal pembelajar. Lalu, guru berperan dalam membentuk suatu kelompok kecil untuk berdiskusi dengan kelompok lain. Sehingga dengan berbagai aktivitas tersebut, siswa diharapkan mampu mengelompok, mengurai, dan mengatasi masalah bersama-sama. Yang ketiga, restrukturisasi. Tahap restrukturisasi ini bertujuan untuk pengetahuan awal pembelajar agar terbentuk konsep yang diharapkan dan memperbaiki kinerja sebuah kegiatan yang sedang dijalankan. Dan yang keempat, pada tahap ini seseorang guru harus berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat mengaplikasikan atau merencanakan konsep yang telah dibangun pada konteks atau kondisi yang ada dalam kehidupan sehari-hari atau kegiatan berupa pemunculan dan pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu di lingkungannya, sehingga siswa dapat mengembangkan pemahaman yang telah diperoleh. Dan yang terakhir adalah review dan evaluasi. Tahap peninjauan kembali apa yang telah terjadi pada diri pembelajar berkaitan dengan suatu konsep atau pembelajaran. Setelah dilakukan peninjauan kembali, maka akan ditentukan konsep atau pembelajaran mana yang akan menjadi acuan dalam mencapai tujuan dari kegiatan tersebut. Keunggulan pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, melatih siswa untuk berpikir secara mandiri. Yang kedua, melatih siswa belajar di dalam lingkup sosial. Karena belajar juga dikonstruksikan secara sosial, melalui interaksi dengan teman sebaya, guru, orang tua, dan sebagainya. Bagi konstruktivistis, belajar adalah pencarian makna. Pembelajar secara aktif berusaha mengonstruksikan makna. Yang ketiga, melatih siswa untuk aktif berekspresi dalam rangka berusaha mengonstruksikan makna. Siswa berekspresi dan berkomunikasi pada lingkungannya seperti guru dan siswa lain untuk menyampaikan makna yang telah ia dapatkan. Yang keempat, melatih siswa untuk bereksplorasi. Dalam pendekatan konstruktivisme, jawaban yang benar tidak hanya ada satu, bahwa kebenaran itu sangat relatif, memberikan waktu dan ruang pada siswa untuk mengeksplorasi pengetahuannya. Dengan bereksplorasi tadi, pendekatan konstruktivisme juga membuat siswa mempelajari studi atau materinya secara mendalam. Kekurangan pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, guru hanya sebagai fasilitator. Yang kedua, ada kemungkinan terjadinya beda konsepsi antara satu siswa dengan siswa yang lainnya terhadap suatu studi atau materi yang sedang mereka pelajari, karena siswa berpikir secara mandiri dan bahwa jawaban yang benar tidak hanya ada satu. Dan yang ketiga, membutuhkan waktu yang berbeda-beda pada proses belajar tiap masing-masing. Karena dalam mengonstruksikan pengetahuannya, setiap individu siswa memiliki cara dan waktunya sendiri. Sehingga proses yang diperlukan bagi setiap siswa untuk mendapatkan makna dari pengetahuannya adalah berbeda-beda. Penerapan pendekatan konstruktivisme dalam ekonomi. Ciptakan sebuah pembelajaran konstruktivis yang bersifat generik itu berlaku untuk semua situasi. Menurut sifatnya, konstruktivisme seharusnya mendorong siswa untuk memberikan jawaban-jawaban terbuka dan mendiskusikan tentang subjek yang dikaji. Contoh penerapan dalam pembelajaran ekonomi menggunakan model pembelajaran konstruktivisme siklus belajar, yaitu yang pertama, fase discovery. Pada tahap ini, di mana para siswa didorong untuk membuat
pertanyaan-pertanyaan terbuka maupun hipotesis-hipotesis. Misalkan saja tentang materi neraca saldo akuntansi. Maka pada kegiatan awal tersebut, guru harus mampu mendorong siswa untuk belajar tentang akuntansi dasar. Yang kedua, fase pengenalan konsep. Siswa sibuk membahas beberapa konsep baru tentang akuntansi melalui bimbingan guru, dengan mendiskusikan dan mempertanyakan konsep-konsep yang berhubungan dengan topik tersebut. Misalkan konsep tentang transaksi, jurnal umum, posting, dan lain sebagainya. Yang ketiga, fase aplikasi konsep. Dengan menerapkan konsep-konsep yang dikemukakan tahap 1 dan 2, serta boleh mengulangi tahapannya lagi jika hal itu dianggap perlu. Sebagai contoh, penerapan pada tahap ketiga ini, misalkan saja siswa mampu menghubungkan antara transaksi, jurnal umum, posting, jurnal penyesuaian di dalam bentuk satu, yaitu neraca lajur. Sebagai gambaran, saya akan menayangkan sebuah video animasi mengenai pendekatan konstruktivisme. Mari kita lihat bersama-sama. Check it out! Salah. Selain itu, saya juga memiliki video review yang bisa kita lihat bersama-sama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bina Hati Wahyuning Tias. Di sini saya akan bercerita sedikit pengalaman saya waktu SMA dulu mengenai bagaimana sih metode konstruktivistik itu. Jadi, implementasi pembelajaran dengan metode konstruktivistik dalam proses pembelajaran itu kan bisa menggunakan beberapa metode belajar ya, teman-teman. Misalnya seperti penjelasan atau ceramah, tanya jawab, diskusi, atau bermain peran. Nah, pada teknik penjelasan atau ceramah itu kan merupakan teknik yang sudah biasa ya teman-teman, di mana guru menjelaskan suatu materi pelajaran yang kepada siswa agar siswa mengetahui apa yang akan dipelajarinya. Nah, sedangkan pada teknik tanya jawab, sebelum kegiatan inti dalam suatu pembelajaran berlangsung, guru dan siswa dapat melakukan tanya jawab yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Nah, pada teknik diskusi ini, siswa mendiskusikan dengan siswa lainnya dan guru mengenai materi pelajaran tersebut. Nah, dulu waktu saya SMA, pada saat pelajaran sosiologi, dan sosiologi itu merupakan mata pelajaran yang sangat disukai oleh semua teman saya karena gurunya sangat humoris, teman-teman.
Jadi waktu itu pernah diadakan suatu pembelajaran dengan bentuk berkelompok dan setiap kelompok diberi suatu soal analisis masalah dan diwajibkan setiap anggota kelompok untuk menuangkan pendapat atau pikirannya masing-masing, pemikirannya masing-masing. Setelah itu diputuskan dengan sebuah kesimpulan dari masing-masing anggota kelompok dan menghasilkan sebuah analisis masalah. Setelah itu dipresentasikan di depan kelompok lain dan di depan guru tersebut, dan dari situ kita bisa dikatakan bermain peran dan kita diajarkan bagaimana cara berinteraksi dan berdiskusi antara satu sama lain. Dan pada dasarnya pembelajaran konstruktivistik ini mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual siswa dan diharapkan mampu membangun pengetahuan untuk dirinya sendiri. Sekian pengalaman metode konstruktivistik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandrika Septivia. Kalau pengalaman saya sendiri di perkuliahan, ada salah satu dosen yang mengajar di kelas saya. Beliau setiap kali mengajar, pasti akan memberikan 1 atau 2 pertanyaan melalui Google Classroom. Kemudian mahasiswa diminta untuk menjawabnya menurut pendapatnya sendiri, menurut pemahaman yang sudah ia punya. Nah, ketika mahasiswa sudah memberikan pendapat dan jawabannya, nantinya dibahas oleh dosen melalui Zoom Meeting atau Google Meeting bersama-sama di dalam kelas. Nah, kemudian mahasiswa ditanyai, mengapa sih berpendapat seperti itu? Bagaimana pemahamannya akan materi tersebut atau akan pertanyaan tersebut? Nah, setelah itu, setelah mahasiswa menyampaikan, nantinya akan dikonfirmasi oleh dosen. Nah, menurut saya, metode pembelajaran yang seperti itu akan lebih membuat mahasiswa memahami secara mendalam bagaimana materi tersebut, bagaimana sih pengetahuan yang sudah kita miliki itu. Awalnya kan kita menjawabnya sesuai dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Nah, setelah dikonfirmasi oleh dosen kan kita menjadi tahu nih bagaimana pendapat teman-teman lain, bagaimana pendapat dosen juga. Kita menjadi tahu sebenarnya pendapat awal kita atau pemahaman awal kita itu bagaimana, atau masih ada yang kurang, atau memang sudah tepat, atau bagaimana pendapat yang sudah kita miliki tadi. Nah, kemudian menurut saya, metode pembelajaran yang seperti itu akan membuat mahasiswa atau murid lebih mudah memahami suatu materi secara mendalam karena kita bisa memahaminya, bukan hanya mengerti. Kita bisa memahami materi tersebut secara mendalam. Jadi menurut saya pembelajaran yang seperti itu sangat menguntungkan bagi mahasiswa karena akan membuat pemahaman yang lebih mudah diterima oleh mahasiswa. Terima kasih. Halo semua, di sini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya waktu SMA. Nah, pada waktu SMA, guru saya itu menerapkan pendekatan konstruktivis, yaitu pada mata pelajaran prakarya. Nah, pada mata pelajaran tersebut, kami diminta untuk ternak gema yang bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi proses produksi telur pada gema. Nah, seperti biasa, kelas kami langsung membagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian, kami langsung berdiskusi dan mencari informasi sebanyak-banyaknya pada waktu itu. Nah, kemudian guru kami bertanya di setiap kelompok tentang hasil diskusi pada hari itu. Nah, setelah itu, beberapa hari kemudian kami pergi ke ternak gema. Di sana kami membeli gema serta bertanya tentang pakan, vitamin, kandang, dan lain sebagainya kepada peternak gema. Nah, kemudian kami melakukan ternak gema di rumah. Nah, kemudian kami di beberapa pertemuan berikutnya, kami diminta untuk mempresentasikan hasil yang telah kami amati selama di rumah, seperti keadaan gema, keadaan atau kondisi kandang, kemudian yang paling penting yaitu telur atau produksi telur yang dihasilkan gema. Nah, kemudian setelah
semua kelompok mempresentasikan, kami dapat menyimpulkan bahwa setiap kelompok itu memiliki produksi telur yang berbeda-beda, dikarenakan juga ada beberapa faktor. Contohnya seperti umur gemak itu sendiri, kemudian faktor pakan atau vitamin yang telah diberikan, kemudian ada juga kelembapan kandang. Nah, itu salah satu atau beberapa contoh faktor yang hasil dari kita amati atau hasil dari simpulan dari kelompok kami. Nah, kemudian kita juga dapat membandingkan antara pada pertemuan pertama kita mencari informasi di internet maupun di buku paket dengan cara kita udah mempraktekannya atau secara langsung kita ternak gemak itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir itu kita juga dapat memanfaatkan limbah kotoran gemak itu menjadi lebih bermanfaat, seperti digunakan untuk pupuk tanaman atau bunga di rumah. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Riva Sausan Arika. Nah, jadi di sini aku pengen menjelaskan materi tentang konsep pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional ini dipelajari ketika kita duduk di bangku SMA kelas 11 ekonomi. Nah, sebelumnya aku pengen menjelaskan bahwa penting buat teman-teman semua ini menghafal konsep pendapatan nasional. Kenapa? Karena selain pendapatan nasional ini materinya akan diujikan di kelas 11, nantinya juga akan dikeluarkan saat SBMPTN. Nah, begitu juga ketika teman-teman itu menempuh pendidikan S1 pendidikan ekonomi. Nah, itu juga akan lebih dikuak lagi materinya sama dosen-dosen nantinya. Nah, salah satunya di UNJ ini teman-teman. Nah, maka dari itu pertama-tama teman-teman harus nyiapin dulu referensi belajarnya, buku-bukunya. Nah, supaya apa? Supaya menunjang pembelajaran teman-teman dan nantinya bisa mengikuti materi ini dengan sangat baik. Begitu. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Lisa. Di sini saya akan berbagi cerita mengenai pengalaman saya saat masih SMA. Jadi, guru saya waktu itu menerangkan materi pembelajaran geografi. Nah, jadi di sini saya sudah paham. Setelah saya mempelajari strategi pembelajaran ekonomi, ternyata guru saya itu menerangkan dengan cara pendekatan konstruktivisme. Jadi gini, guru saya itu memberikan sebuah hipotesis mengenai bau hujan. Jadi gini, bau hujan itu asalnya dari mana sih? Dan kok bisa kecium padahal hujan itu dari atas dan kok bisa kecium sampai bawah sini, dan sebenarnya itu bau hujan itu asalnya dari mana? Kenapa bisa kita bisa mencium aroma-aroma, oh itu ternyata bau hujan, tandanya mau turun hujan. Nah, jadi itu murid itu diajak untuk berhipotesis. Nah, saya sendiri waktu SMA, saya juga berpikir bau hujan itu sebenarnya dari mana dan kenapa bau hujan itu sangat khas banget baunya. Nah, ternyata bau hujan itu bukan berasal dari air hujan itu sendiri, tetapi bau hujan itu aroma hujan itu tuh ada itu karena 3 sumber, yaitu yang pertama ozon, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga bakteri. Nah, bau hujan itu ternyata tuh dari 3 sumber itu tadi. Yang pertama itu ozon. Nah, ozon itu muatan listrik itu bertemu dengan petir. Nah, terus aromanya itu dibawa oleh angin beserta petir. Jadilah kayak aroma-aroma hujan itu muncul. Dan yang kedua dari tumbuhan. Nah, jadi gini, kan rintik-rintik hujan itu kan turun ke bawah, nah otomatis ke tanah. Jadi kita bisa kayak mencium-cium aroma-aroma air hujan gitu loh. Nah, dan yang ketiga itu berasal dari bakteri. Bakteri itu membentuk senyawa yang dinamakan geosom. Nah, senyawa itulah yang menimbulkan aroma-aroma hujan. Jadi sebenarnya aroma hujan itu bukan berasal dari air hujan, tetapi dari 3 sumber tadi, yaitu ozon, tumbuhan, dan bakteri. Nah, jadi itu guru itu menerangkan kepada siswanya itu melalui pendekatan konstruktif
konstruktivisme, yaitu memberikan siswa itu hipotesis-hipotesis seperti oh iya ya, hujan itu sebenarnya berasal dari mana dan kenapa itu bisa terjadi. Nah, ternyata setelah didiskusikan bahwa hujan itu jadi 3 sumber tadi, yaitu ozon, tumbuhan dan bakteri. Seperti itu pengalaman dari saya. Selebihnya terima kasih. Nah, selesailah pembahasan kita pada hari ini. Kesimpulannya, pendekatan konstruktivisme adalah suatu cara atau strategi seorang guru yang bertugas sebagai fasilitator dan membimbing siswa dalam menggali ilmu pengetahuan sendiri serta membina sendiri konsep ilmu pengetahuan yang didapatnya melalui pengalaman-pengalaman belajar. Siswa harus mandiri dan dipancing agar dapat berpikir dan menimbulkan berbagai pertanyaan di otaknya. Dengan adanya pertanyaan tersebut, siswa dituntut untuk mencari solusi berdasarkan pada kegiatan dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.